Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pagi ini kita akan memulai untuk pertama kalinya belajar ilmu nahwu pemula. Kitab yang dikarang oleh guru kami Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Nama kitabnya Pengantar Belajar Ilmu Nahwu. Pertama, untuk membantu anak-anak sebelum belajar kitab-kitab nahwu lainnya, jurumiyah dan seterusnya. Jadi alangkah baiknya kalau pemula itu mempersiapkan diri dengan dasar-dasar ilmu nahwu dulu sebelum belajar kitab-kitab nahwu dari kitab-kitab kuning seperti jurumiyah dan lain-lain. Kitab ini sangat simpel dan tidak bertele-tele, dan insya Allah mudah dipaham oleh mereka yang belum pernah belajar nahwu sama sekali. Baiklah, kita mulai dari kaidah pertama. Kata-kata atau kalimah dalam bahasa Arab ada 3 macam. Yang pertama adalah isim atau kata benda. Yang kedua adalah fi'il atau kata kerja. Yang ketiga adalah harf atau kata penghubung. Kata benda contohnya sayyaratun, mobil, qalamun, pen, kitabun, kitab, waladun, anak lelaki. Ini semuanya adalah kata benda. Contoh kata kerja, yajlisu, duduk, yashrabu, minum, yaktubu, menulis, dan seterusnya. Contoh kata penghubung seperti min, dari, ila, ke, fi, di atau di dalam, li, untuk atau milik. Ini adalah kata penghubung. Jadi kalam yang ada di dalam bahasa Arab sebanyak apapun itu kembalinya kepada 3 kalimah ini: isim, fi'il, huruf. Perhatikan, ini kalam. Qata'a Zaidun al-lahma bisikin. Artinya Zaid telah memotong daging dengan pisau. Kita lihat kata per kata. Qata'a ini memotong, berarti dia fi'il. Zaidun nama orang, berarti ini adalah isim. Al-lahma daging, kalimah isim. Bi dengan kalimah harf. Sikin pisau, ini adalah kalimah isim. Sekali lagi, kalam sebanyak apapun tidak lepas dari 3 kalimat ini. Imma fi'il atau isim atau harf. Coba dijawab ya. Baitun itu isim apa fi'il? Isim. Isim.
Yata'allamu. Apa artinya? Belajar. Fi'il. Fi'il ya. Jawalun. HP. Isim. Isim. Ya'kulu. Apa artinya ya'kulu? Makan. Itu fi'il apa isim? Fi'il. Hah? Fi'il. Fi'il. Al-ustadz. Isim apa fi'il? Isim. Isim. Ja'a. Apa artinya ja'a? Datang. Isim apa fi'il? Fi'il. Fi'il. Ya, alhamdulillah sudah. Jadi kalimah-kalimah atau kata-kata dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 saja. Isim, fi'il, huruf. Baik, kita lanjut ke kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua. Setiap isim yang jatuh sesudah fi'il, ya. Ini isim, Zaidun isim. Setiap isim yang jatuh sesudah fi'il dan dia yang melakukan pekerjaan tersebut, maka dinamakan fa'il. Zaidun itu isim, ya. Kemudian kita letakkan sesudah qata'a, maka Zaidun itu disebut fa'il bagi qata'a. Apa artinya qata'a? Memotong. Siapa yang memotong? Zaid. Zaid. Zaid ini disebut fa'il. Alhamdulillah. Nah. Hukumnya sekarang. Hukumnya fa'il harus pakai dhammah. Ini Zaidun. Enggak boleh Zaidin, tidak boleh Zaidan. Harus pakai apa fa'il? Dhammah. Fa'il harus pakai dhammah. Qata'a Zaidun. Contoh lain. Ja'al ustadzu. Ja'al ustadzu, ya. Ya. Ja'al ustadzu. Ja'a apa artinya? Telah datang. Fi'il apa isim? Fi'il. Fi'il. Al ustadzu. Isim apa fi'il? Isim. Isim yang diletakkan sesudah fi'il disebut fa'il. Isim yang jatuh sesudah fi'il disebut fa'il dan dia yang mengerjakan. Ja'al ustadzu, siapa yang datang? Ustad. Al ustad. Berarti al ustad ini disebut apa? Fa'il. Fa'il hukumnya harus dhammah. Ja'al ustadzu. Jadi kalau ada yang baca ja'al ustadi itu salah. Contoh lain ya. Sudah tahu fa'il? Apa fa'il itu? Isim. Di mana letaknya? Setelah fi'il. Dan dia yang mengerjakan. Ya, contoh lain ya. Apanya yaqumu? Berdiri. Apa? Berdiri. Berdiri itu isim apa fi'il? Fi'il. Al-abu. Ini ayah artinya. Ayah itu isim apa fi'il? Isim. Ayah itu isim. Artikan yaqumul abu. Ayah berdiri. Ayah berdiri. Ya. Disebut apa ayah ini? Fa'il karena jatuh sudah isim jatuh sudah fi'il, maka disebut fa'il dan dia yang mengerjakan. Siapa yang berdiri? Ayah. Ini harokatnya harus kasrah apa dhammah kira-kira? Harus dhammah. Yaqumul abu, ya. Tidak boleh yaqumul abi. Contohnya lagi. Baca. Roja'a. Apa artinya roja'a? Pulang, ya. Fi'il apa isim? Fi'il. Baca.
At-tilmid. Raja'at tilmid. Telah pulang murid. Siapa yang pulang? Murid. Berarti murid disebut fa'il. Fa'il harus pakai dhamma. Baca lagi. Raja'at tilmidu. Raja'at langsung. Raja'at tilmidu. Kalau dibaca raja'at tilmidi bisa? Enggak bisa. Kenapa enggak boleh? Karena fa'il. Karena fa'il harus dhamma. Iya. Contoh terakhir ya. Contoh yang terakhir. Nah, perhatikan. Baca. Yarqudu apa artinya? Tidur. Apa? Tidur. Atau sedang tidur ya. Apa artinya al-walad? Ini walad apa artinya? Anak ya. Anak kecil, al-walad ya. Kayak kamu ini walad namanya. Baca lagi. Yarqudu walad. Yarqudul walad. Siapa yang tidur? Walad. Berarti walad ini disebut fa'il. Hukumnya harus dhamma. Baca lagi. Yarqudul waladu. Kalau dibaca kasrah, yarqudul waladi bisa? Enggak. Salah ya? Salah ya. Jadi kalau ditanya kenapa Isa kok tidak bisa pakai kasrah, ya karena al-waladu ini adalah fa'ilnya yarqud. Fa'ilnya yarqud dan fa'il itu harus berharokat dhamma. Kaidah yang ketiga, setiap isim yang dikenai pekerjaannya fa'il atau dengan kata lain isim yang dikerjakan oleh fa'il namanya maf'ul bih. Hukumnya harus pakai fathah atau mansub. Perhatikan Isa. Baca. Akalal waladul khubza. Iya. Perhatikan nih, khubza artinya roti. Apa? Roti. Artinya roti. Akala apa artinya? Makan. Al-waladu? Anak. Siapa yang makan? Anak. Berarti ini anak adalah fa'il. Fa'il hukumnya dhamma. Nah, sekarang saya akan terangkan yang ini. Al-khubza roti. Apa yang dimakan anak itu? Roti. Ya, berarti roti ini ada disebut maf'ul bih. Apa? Maf'ul bih itu isim ya. Roti itu isim apa fi'il? Isim. Ini disebut maf'ul bih. Isim yang dikenai pekerjaan itu disebut maf'ul bih. Isim yang dikerjakan oleh fa'il disebut maf'ul bih. Siapa yang makan? Walad. Ini fa'il. Apa yang dimakan? Khubza ini disebut maf'ul. Apa maf'ul? Apa bacaannya? Maf'ul bih. Hukumnya ini harus pakai fathah. Hukumnya harus pakai fathah. Contoh lain ya. Contoh lain. Apa bacaannya? Kataba. Apa artinya? Menulis. Fi'il apa isim? Fi'il. Fi'il itu butuh teman. Temannya fi'il apa namanya? Isim. Harf. Fa'il. Nah, fi'il, setiap fi'il harus punya fa'il. Saya ulangi, setiap fi'il harus ada fa'il. Misalnya ini yang menulis siapa? Bacaannya? Ahmad. Ahmadi apa Ahmadu? Kataba Ahmadu. Ya. Baca ini. Ar-risalah. Tahu artinya risalah? Surat. Surat. Saya tanya, apa artinya kataba?
Menulis. Menulis. Siapa yang menulis? Ahmad. Berarti Ahmad ini adalah Fa'il. fa'il. Fa'il harokatnya? Dhamma. Saya tanya lagi ya. Kataba apa artinya? Menulis. Apa yang ditulis Ahmad? Surat. Surat. Apa bacaannya nih? Ar-risalah. Ar-risalah. Ar-risalah ini disebut Maf'ul bih. maf'ul bih. Yang dikerjakan, yang ditulis oleh Ahmad itu disebut maf'ul bih. Maf'ul bih harokatnya harus pakai Fathah. fathah. Ayo baca lagi. Kataba Ahmadu ar-risalata. Ulangi. Kataba Ahmadu ar-risalata. Kenapa ar-risalata dibaca fathah? Karena maf'ul bih. Jadi maf'ul bihnya kataba ini ya. Jadi kataba ini punya fa'il, juga punya maf'ul ya. Maf'ul hukumnya pakai. Kalau saya baca kataba Ahmadu ar-risalati. Salah ya. Karena ini adalah maf'ul dan maf'ul harus berharokat fathah, itu peraturannya. Mau contoh lagi? Siap ditanya lagi? Siap, boleh. Harus siap sekarang, kan sudah bisa. Saya mulai dengan menulis fi'il ya. Ini. Baca sekarang kamu. Yahmilu artinya membawa. Apa? Membawa atau memikul bisa ya. Membawa itu isim apa fi'il kira-kira? Fi'il ya. Fi'il apa? Madhi, mudhari, amr? Mudhari. Mesti ingat sorobnya kan? Fi'il mudhari harokatnya kasrah apa fathah? Apa dhammah? Fi'il mudhari dhammah ya. Jadi yahmilu. Kalau saya baca yahmili bisa? Baik, yahmilu. Ya, baca. Yahmilu Ali. Aliyin apa aliyun? Aliyun ya. Kenapa aliyun? Karena aliyun itu fa'il. Karena aliyun itu fa'il. Yang membawa. Yang melakukan pekerjaan disebut fa'il. Yang membawa siapa? Aliyun. Berarti ali adalah Fa'il. Fa'il harus dhammah. Baca lagi. Yahmilu Aliyun Alkitab. Saya ulangi lagi. Siapa yang membawa? Aliyun. Apa yang dibawa Ali? Kitab. Berarti kitab jadi apa? Maf'ul bih. Sekarang harokati maf'ul bih. Harokatnya maf'ul bih. Fathah berarti al-kitab. Kalau dibaca al-kitabi. Salah. Dibaca al-kitabu. Salah. Enggak boleh ditawar. Boleh, Pak? Enggak boleh. Jadi baca lagi. Yahmilu Aliyun al-kitaba. Iya. Kalau saya baca bunyi Yahmilu Aliyin. Salah. Yang benar? Aliyun. Yahmilu Aliyun al-kitabu. Salah. Yang benar? Al-kitaba. Iya, alhamdulillah. Lanjut ya. Masih contoh, kita terus contoh dulu lagi. Ini banyak contohnya nih sini. Ya. Nah, yashrabu sekarang. Kamu kan sudah tahu arti yashrabu dari kitab syarafnya. Baca. Yashrabu apa yashrabu? Yashrabu. Karena fi'il mudhari harus pakai dhammah. Ayo. Kamu tahu enggak dia artinya? Tahu bacaannya nih? Enggak tahu. Ar-rajul. Ar-rajul. Apanya ar-rajul? Lelaki. Coba sekarang baca lagi dengan harokat yang benar. Yashrabu ar-rajul. Ar-rajul. Harokat ini ar-rajula, ar-rajuli apa ar-rajulu? Ulangi lagi bacaannya. Yashrabu ar-rajulu. Yashrabu ar-rajulu langsung. Yashrabu ar-rajulu. Kenapa diharokati dhamma kamu? Karena fa'il. Fa'il. Kalau saya tawar yashrabu ar-rajuli. Boleh ya? Enggak boleh? Enggak. Waduh. Enggak boleh ya? Boleh enggak apa-apa.
baca ini. Alma. Alma, apa artinya alma? Air putih. Ma, air putih ya. Ini ada alma ya. Ulangi bacaannya dengan harokat. Alma'a. Baik, bacaan lagi. Yashrabur rajulul ma'a. Yashrabur rajulul ma'a. Begini. Kenapa pakai fathah? Karena maf'ul bih. Maf'ul bih ya. Sekali lagi isim, alma itu kan isim ya. Kata benda bukan alma itu? Kata benda. Nah, kata benda kalau dikerjakan oleh fa'il maka disebut maf'ul. Saya ulangi lagi, siapa yang minum? Ar-rajul. Ar-rajulu. Apa yang diminum? Air putih. Air putih. Ini maf'ul bih, hukumnya pakai fathah, harus mansub ya. Ya, demikian pelajaran kita. Sudah kita baca 3 kaidah ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh para santri pemula yang ingin belajar kitab Jurumiyah dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kitab ini kami rekomendasikan untuk yang akan belajar Jurumiyah. Jadi jangan langsung belajar Jurumiyah dulu, supaya lebih mudah maka belajar kitab ini, pengantar belajar ilmu nahwu yang dikarang oleh guru kami Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun rahimahullah. Jadi kesimpulan dari apa yang saya terangkan tadi, bahwa membuat kalam, ini kalam, yashrabur rajulu al-ma'a, itu kalam. Membuat kalam harus dimulai dengan fi'il. Urutan pertama fi'il. Kemudian baru kita menulis fa'il, pelakunya. Fa'il. Kemudian yang ketiga, urutan ketiga adalah maf'ul bihnya, sasarannya yang dikerjakan. Jadi sekali lagi, kalam itu rumusnya adalah fi'il. Yang pertama ada fi'il, kemudian fa'il, baru kemudian terakhir maf'ul bih. Demikian, semoga mudah dipahami oleh antum, terutama para pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.